Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya belajar di rumah. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2. Kita melanjutkan tentang pembelajaran di subtema 1, yaitu tentang sifat benda. Sebelum kita masuk ke sifat benda, kita berdoa dulu yuk. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke semuanya, anak-anak masih ingat ada 3 wujud benda. Kemarin Bu Endah sudah ajarkan lagu wujud benda. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Kita mulai ya dari benda padat. Coba perhatikan, Bu Endah punya sebuah kayu. Ini adalah salah satu contoh benda padat. Kemudian Bu Endah pindahkan ke dalam gelas plastik. Bagaimana bentuknya? Bentuknya masih tetap ya, sebatang kayu kecil. Jadi jika benda padat, mau sekarang, besok bentuknya tetap ya, tidak berubah. Ukurannya juga tetap. Tetapi kalian ingat, benda padat juga bisa berubah bentuk. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan diberi perlakuan. Contohnya di sini Bu Guru punya plastisin. Ya, kemudian plastisin Bu Guru beri tekanan. Nah, Bu Guru remas-remas, ditarik, kemudian Bu Guru ubah ya bentuknya. Coba lihat, bentuknya bisa diubah. Nah, menjadi seperti ini. Bisa juga yang satunya Bu Guru untuk menjadi bola-bola. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk benda padat yang dapat berubah bentuk. Yang kedua, misalnya kalian mempunyai semangka yang belum dibelah. Bentuknya pertama apa? Bulat ya, kemudian kalian potong menjadi lebih kecil. Jadi dapat berubah bentuk. Nah, seperti itu ya. Jadi benda padat itu sifatnya yang pertama bentuknya tetap, yang kedua ukurannya juga tetap. Oke, kita lanjut ke sifat benda berikutnya. Kalian coba buka bukunya di halaman 55 ya, Nak. Di situ yang pertama kita akan membuktikan tentang sifat benda cair, yaitu bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Bu Guru di sini punya benda cair yaitu air yang berada di dalam botol. Bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti botol. Kemudian Bu Guru akan pindahkan ke dalam sebuah gelas plastik. Bagaimana bentuknya? Ternyata bentuknya mengikuti bentuk gelas plastik. Jadi itu adalah sifat yang pertama. Guru kembalikan ya ke botol, kalian lihat. Nah, bagaimana bentuknya jika dikembalikan? Ternyata bentuknya berubah kembali mengikuti bentuk wadahnya. Oke, kita akan membuktikan ya sifat benda cair yang kedua, yaitu permukaan benda cair adalah selalu datar. Kita akan buktikan ya. Kita lihat dulu. Permukaan air tampak datar. Kemudian kita coba miringkan botolnya. Bagaimana permukaannya? Ketika dimiringkan, permukaannya selalu datar. Coba kita tidurkan. Bagaimana permukaannya?
Permukaannya selalu datar. Jadi itu sifat yang kedua ya, permukaan benda cair selalu datar. Kemudian kita akan membuktikan yang ketiga, yaitu benda cair itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ya, coba kalian lihat, guru punya botol air, kemudian akan Bu Guru tuangkan ya. Kalian lihat, apakah betul mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nih ya, coba Bu Guru tuangkan. Nah, ternyata mengalir ya, ini di tempat botol yang lebih tinggi ke tempat mangkuk ya, yang lebih rendah. Jadi mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sudah paham? Kemudian kita akan mencoba percobaan yang ketiga ya, sifat benda gas. Masih ingat bagaimana sifat benda gas itu? Sifat benda gas itu apa aja ya? Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, mengisi ruangan ya. Kemarin kita praktek dengan balon ya. Kemudian yang nomor 3, menekan ke segala arah. Nah, kalian bisa buka bukunya. Di halaman 62 ya. Di halaman 62 di situ ada botol yang berisi air ya. Kemudian dengan botol kosong. Yang pertama, botol yang berisi air. Jadi di sini Bu Guru tidak isi penuh ya. Kalian perhatikan. Jadi ruangan kosong di dalam botol ini itu tidak benar-benar kosong, tetapi ada udara di dalamnya. Oke, Bu Guru balik. Ini adalah menunjukkan bahwa di situ terdapat sifat benda gas. Di dalamnya bagaimana udaranya berbentuk seperti botol. Oke, bagaimana membuktikannya? Kita bisa menggunakan dengan botol kosong. Perhatikan ya, botol kosong ini di dalamnya sebenarnya ada udaranya. Bu Guru akan praktekkan ya. Kalian perhatikan, Bu Guru akan beri penekanan untuk membuktikan bahwa di dalam sini ada udaranya. Kalian perhatikan. Wah, ini sebentar. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika Guru remas, ternyata udaranya keluar. Nah, itu membuktikan bahwa di dalamnya ada udaranya, ada benda gas, yaitu mengisi ruangan. Kemudian ketika terdapat udara di dalamnya, dia akan menekan ke segala arah yang membuat botolnya menjadi lebih keras berisi. Seperti balon kemarin ya, ketika kita tiup, ternyata di dalamnya terdapat benda gas. Kemudian balon yang lunak menjadi keras karena tadi sifat benda gas salah satunya tadi menekan ke segala arah. Oke, tadi kita udah belajar ya tentang sifat-sifat benda. Ya, jangan lupa ada benda padat. Tadi sifatnya yang pertama bentuk tetap, ukuran tetap. Kemudian apa? Itu kuat ya, benda padat itu kuat ya. Bisa juga berubah bentuk jika diberi perlakuan. Misalnya tadi dipotong, diremas, ditekan. Contohnya pada plastisin. Yang kedua, sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya itu sesuai wadahnya. Ya, mengikuti ya. Yang kedua, dia ukurannya selalu tetap. Yang ketiga, dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya sesuai dengan tempatnya. Jadi berubah ya, mengikuti tempatnya. Yang kedua, ukurannya juga berubah sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, mengisi ruangan. Yang keempat, menekan ke segala arah. Mungkin itu dulu penjelasan dari Bu Guru.
Semoga bermanfaat ya. Kalian harus tetap semangat belajar di rumah dan jaga diri. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.